Oke, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kembali kami boleh belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada kami, meneladani apa yang perlu kami teladani, tetapi juga merefleksikan apa yang tidak boleh kami lakukan, supaya kami pun tidak jatuh kepada kesalahan yang sama. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, dan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, waktu itu kita sudah melihat ya mengenai pemberontakan Absalom, di mana Daud harus melarikan diri. Dan di dalam pelarian diri itu kita juga bisa melihat kerelaan Daud. Kalau memang Tuhan sudah tidak mau menjadikan dia raja, dia sangat rela. Tapi pada saat yang sama kita juga melihat bahwa satu hal yang sebenarnya sangat Daud takutkan adalah ketika mendengar Ahitofel ternyata mendukung Absalom. Ya kan itu kita lihat sebentar 2 Samuel 15 ayat 31. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel ya Tuhan. Dan ternyata Tuhan langsung menjawab dengan mengirimkan Husai. Ayat 32, ketika Daud sampai ke puncak ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai. Bahkan kita bisa melihat berarti Tuhan itu sudah mengirimkan Husai bahkan sebelum Daud berdoa, ya. Karena begitu Daud berdoa sampai ke puncak, sudah ada Husai. Dan Daud langsung mengerti Husai adalah orang yang kemudian akan dipakai untuk menggagalkan nasihat Ahitofel, ya. Karena itu Daud menyuruh Husai untuk datang ke Absalom berpura-pura mendukung Absalom dengan satu tujuan, yaitu menggagalkan nasihat Ahitofel. Nah, dengan demikian kita kemudian masuk kepada pasal 17, ya, kerajaan di bawah perlindungan Tuhan. Jadi saudara, kita melihat sebelumnya ya di dalam pasal 16-15 dikatakan, maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Ayat 16, ketika Husai orang Arki sahabat Daud itu sampai kepada Absalom. Jadi pas ya, dan tentu saja kita harus lihat ini diatur Tuhan. Husai sampai ke Absalom, sampai ke Yerusalem, dan pada saat itu si Absalom sudah ada di Yerusalem. Ingat ya, Absalom itu memberontak bukan mulai dari Yerusalem. Dia mulai diangkat menjadi raja di Hebron. Ya, jadi Hebron memang tidak terlalu jauh ke Yerusalem. Mereka kemudian datang ke Yerusalem dan Husai kemudian bisa bertemu dengan Absalom di Yerusalem. Nah, sekarang kita melihat apa yang dikatakan oleh Husai, ya. Jadi kita melihat apa yang terjadi, tapi untuk itu kita perlu melihat kepada apa yang dikatakan Ahitofel. Pasal 17. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Jadi Ahitofel maunya tidak usah terlalu banyak orang, dia sendiri memimpin 12.000, malam ini juga berangkat untuk mengejar Daud. Ayat 2, aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Maksud Ahitofel adalah serangan mendadak, mereka jadi panik, melarikan diri, dan dia dapat menewaskan Daud. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu, seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi jika engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan itu disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Jadi sebenarnya ini kita bisa melihat bahwa nasihat Ahitofel sangat baik. Dia itu bertujuan cuma membunuh satu orang saja, Daud, dan berpikir kalau Daud sudah mati, ya pengikut-pengikutnya juga ya ngapain lagi. Lagi pula Absalom adalah anak Daud, sehingga dia bisa membawa pengikut-pengikut Daud untuk berbaikan dengan Absalom. Dan dikatakan bahwa perkataan itu disetujui oleh Absalom dan semua tua-tua Israel, ya. Ingat ya, pasal 16 ayat 23 mengatakan seperti ini. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi dikatakan nasihat Ahitofel itu seperti petunjuk dari Allah. Berarti tidak pernah salah. Karena itu secara umum kita bisa melihat bahwa semua orang setuju
Ya, tapi kemudian ayat 5 berkatalah Absalom, panggillah juga Husai orang Arki. Dan dia kemudian meminta supaya Absalom Husai itu memberikan nasihat ya. Jadi ketika Husai datang, Absalom menceritakan ini loh yang dikatakan oleh Ahitofel. Dan tentu saja kita tahu ya bahwa si Husai itu akan memberikan nasihat yang tentu saja berlawanan dengan nasihat Ahitofel. Dan kita melihat nasihat Husai itu juga sangat masuk akal. Dari ayat 7, lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Tentu saja ya, dia harus menggagalkan. Ayat 8, kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Dan ini adalah suatu realita yang sangat benar ya. Siapa tidak tahu Daud adalah jago perang dan orang-orangnya juga pasti adalah jago-jago perang. Dan betul mereka seperti beruang yang kehilangan anak, dan kita tahu saudara ya, binatang buas kalau kehilangan anak pasti mengamuk-ngamuk. Ya. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati, ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Ayat 9, tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas, jadi Husai tidak mengatakan Absalom kalah ya, cuman mengatakan ada beberapa orang tewas, dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang gagah perkasa. Pertama-tama kita melihat nasihat Husai mengacu kepada logika. Betul sekali. Dan sekali lagi lihat loh ya, dia tidak mengatakan Absalom kalah. Cuman ada beberapa orang Absalom mati, tapi gosip yang tersiar adalah bahwa mereka sudah kalah dan nanti itu akan menciutkan hati pengikut Absalom. Ya, jadi kita bisa melihat itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi enggak? Sangat mungkin. Ya, karena itu kita melihat logikanya sangat luar biasa. Kemudian ayat 11. Sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba berkumpul kepadamu seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan kau sendiri juga harus turut bertempur. Ingat ya, Ahitofel mau malam ini juga cuman membawa 12.000. Husai dengan sengaja mengatakan jangan ya, kita menunggu dari Dan sampai Berseba, berarti setidak-tidaknya menunggu berhari-hari. Dan bukan membawa 12.000, membawa tentara seperti pasir di tepi laut, mengacu kepada kemegahan, mengacu kepada kesombongan ya. Dan kita tahu bahwa Absalom adalah orang yang suka image yang besar. Ingat ya, dia sebelum menjadi raja saja sudah ada kereta dan 50 orang yang berlari di depannya. Kemudian ayat 12. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Ahitofel mengatakan kita hanya perlu membunuh satu Daud, yang lainnya akan didamaikan dengan Absalom, tetapi Husai mengatakan kita bunuh semua pengikut Daud, mengacu kepada pembalasan. Ya, jadi bisa nggak kita lihat bahwa nasihat Husai benar-benar bertolak belakang. Apapun yang dikatakan oleh Ahitofel, dia memberikan nasihat yang terbalik. Karena ingat, nasihat Ahitofel tidak pernah gagal, artinya kalau nasihat Ahitofel dilaksanakan, Absalom yang akan menang. Karena itu Husai harus memberikan nasihat yang bertolak belakang, dan kalau nasihat Husai yang dilakukan, berarti Absalom akan kalah. Ya, jadi kita melihat itu yang dilakukan. Ayat 14 kita melihat. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Dan ini tentunya mengejutkan. Bukankah selama ini dianggap nasihat Ahitofel itu seperti petunjuk dari Tuhan? Ternyata ada alasannya. Masih di ayat 14, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Lihat nggak saudara ya?
selalu doktrin Allah sebagai first cause dari segala sesuatu. Kalau sampai Absalom lagi menyukai dan juga dengan semua orang lebih menyukai nasihat Husai adalah karena Tuhan yang membuat mereka berpikir seperti itu ya. Jadi kembali Allah sebagai first cause, karena itu kenapa kita mengatakan bagian ini adalah kerajaan di bawah perlindungan Allah. Jadi adalah Allah yang melindungi kerajaan Daud dan akhirnya Husai bisa menggagalkan nasihat Ahitofel yang baik. Tapi Husai kan tidak bisa yakin bahwa Absalom akan melakukan nasihat Ahitofel atau tidak, walaupun sudah mengatakan bahwa akan melakukan nasihat Husai, tapi dia tidak bisa mengambil resiko. Karena itu kita melihat ayat 15, sesudah itu berkatalah Husai kepada Zadok dan kepada Abiatar imam-imam itu, ingat ya, Daud meminta para imam menjadi mata-matanya untuk menyampaikan pesan. Jadi supaya pesan itu bisa sampai pada Daud, Husai akan memberitahukan kepada para imam. Ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel, tetapi ini dan itu kunasihati. Jadi dia memberikan ya baik nasihat Ahitofel maupun nasihat dia sendiri. Oleh sebab itu suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian. Pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera, supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Kelihatannya Husai berjaga-jaga, jangan sampai nasihat Ahitofel dilakukan. Jadi menyuruh Daud dan orang-orangnya malam itu juga harus langsung menyeberangi sungai ya dan melarikan diri. Karena itu kita melihat atas pesan rahasia dari Husai, akhirnya Daud benar-benar melarikan diri. Nah, kalau kita baca anak imam itu yaitu Yonatan dan Ahimaas, kemudian yang sudah menunggu di Enrogel, merekalah yang menyampaikan pesan itu kepada Daud. Jadi mereka menyeberang dan menyampaikan pesan. Dan kalau saudara membaca di ceritanya ya hampir ketahuan loh, ternyata ada anak kecil yang melihat dua orang itu melaporkan kepada Absalom, mereka hampir ketahuan. Untunglah ada seorang perempuan di Bahurim yang kemudian mempunyai sumur dan menyuruh mereka kemudian bersembunyi di sumur dan ditutup, sumur itu ditutupi dengan taburan butir-butir gandum. Dan setelah pasukan Absalom yang mencari kemudian tidak mendapatkan, baru mereka pergi menyeberang. Jadi pesan itu bisa sampai kepada Daud dan betul Daud langsung kemudian melakukan seperti yang dinasehatkan oleh Husai. Karena itu saya baca ayat 22. Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan yang tidak menyeberang sungai Yordan. Dan ini tentu saja sangat penting. Kalau Absalom melakukan nasihat Ahitofel, ingat ya, Ahitofel berkata malam ini juga aku akan membawa 12.000 tentara. Tapi yang terjadi tentu saja ya ternyata bukan nasihat Ahitofel yang dilakukan, tetapi adalah nasihat daripada Husai. Berarti mereka akan membawa banyak sekali tentara. Nah, saudara-saudara, di dalam pasal 18 kita melihat bahwa dengan strategi perang Daud, akhirnya Absalom dikalahkan dan dia dibunuh oleh Yoab. Tahu nggak bagaimana cara Daud bertempur? Orang Absalom begitu banyak, orang Daud tidak begitu banyak, jadi berarti Daud berstrategi tidak bertempur di dataran terbuka. Karena kalau dataran terbuka, tentara-tentaranya terlalu sedikit, jadi dia bertempur di hutan. Ya, karena itu kalau kita melihat pasal 18 dari ayat 6. Lalu tentara itu maju ke padang menyeberang orang Israel dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat, 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran itu meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu dan perhatikan, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Berarti strategi Daud berhasil. Jadi tentara Absalom yang mati karena hutan, ya, itu lebih banyak yang mati di bawah pedang. Ya, mungkin di hutan itu mereka memberikan jebakan-jebakan dan sebagainya, ya, sehingga yang mati di jebakan-jebakan itu kemudian lebih banyak dari mati di bawah pedang. Jadi akhirnya Absalom dikalahkan. Dan kalau kita baca, Absalom sendiri kan terkenal dengan rambutnya yang sangat lebat.
Tapi rupanya saudara-saudara, apa yang menjadi kekuatan kita malahan bisa menjadi kejatuhan kita. Rambutnya itu membuat dia tergantung di pohon, dan si bagal yang dia kendarain itu jalan terus, jadi dia benar-benar tergantung di pohon. Nah, sebelumnya sebenarnya Daud itu sudah memesankan kepada 3 pemimpin pasukan, ya, pasukan Daud itu dibagi menjadi 3, jangan membunuh Absalom. Tapi rupanya Yoab yang kemudian diberitahu bahwa Absalom tergantung, dengan sengaja langsung membunuh Absalom. Ya, jadi kita melihat ayat 14, tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti itu. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengeliling Absalom lalu memukul dan membunuh dia. Akhirnya Absalom mati. Saudara-saudara, ternyata ketika mendengar Absalom mati, apakah Daud senang? Karena berarti dia menang. Tetapi rupanya Daud itu begitu sedih, sehingga saya bacakan ayat 33. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan kau, Absalom, anakku, anakku. Ya, saudara, kenapa Daud meratapi seperti itu? Bahkan kalau aku mati menggantikan engkau. Berarti Daud mengerti sekali kematian Absalom juga adalah bagian hukuman Tuhan terhadap dia. Saudara-saudara, kalau kita melihat ya perzinahan Daud dengan Batseba pasal 11, pasal 12 Nathan datang menyatakan penghakiman Tuhan. Nah, pasal 13 sampai 18 itu adalah Amnon memperkosa Tamar, Amnon dibunuh Absalom, Absalom memberontak sampai Absalom mati. Kelihatannya dengan sengaja pasal 13 sampai 18 diletakkan setelah pasal 12 untuk menunjukkan semua yang terjadi itu adalah bagian hukuman Tuhan terhadap Daud. Dan memang ya kita tahu bahwa ketika Daud mengatakan dalam perumpamaan Nathan bahwa orang itu harus membayar 4 kali lipat, akhirnya Daud membayar 4 kali lipat nyawa Uria dengan nyawa anaknya di bawah pedang. Ya, pertama adalah anak hasil perzinahan itu Tuhan matikan, kemudian 3 anak yang dewasa, dan menarik 3 anak yang dewasa itu semuanya berkaitan dengan perempuan. Amnon memperkosa Tamar, Amnon dibunuh Absalom. Absalom tidur dengan istri-istri ayahnya di atas suatu rumah atas nasihat Ahitofel, dan Absalom dibunuh oleh Yoab. Nanti di dalam 1 Raja-Raja 1 dan 2, Adonia ya meminta Abishag istri Daud yang terakhir, dan itu dilihat oleh Salomo sebagai meminta kekuasaan, dan Adonia dibunuh oleh Salomo ya, sehingga kita bisa melihat ya betapa kematian Absalom ini juga ada kaitannya. Tidak mengherankan Daud itu begitu sedih, pasal 19. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan. Bayangkan kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Bayangkan, harusnya kemenangan yang perlu dirayakan dengan begitu luar biasa, melihat raja begitu sedih, tentara itu pulang sembunyi-sembunyi seperti orang melarikan diri dari pertempuran. Tapi itu menunjukkan ya betapa sebenarnya rakyat itu mencintai Daud, dan ketika Daud begitu sedih tidak sampai hati merayakan, bahkan kemudian pulang seperti orang yang melarikan diri. Kalau kita baca Yoab, dan dalam hal ini saya rasa melakukan dengan benar, menegur Daud dengan keras ya, dan bahkan dia berkata seperti ini. Ayat 5, lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau memperlakukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu, dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu.
Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Tentu saja Daud kalau sampai orang-orangnya mati juga pasti bersusah hati, tapi poin yang Yoab hendak tekankan masuk akal ya. Bagaimana mungkin Daud itu bersedih ketika ini adalah anak yang memberontak, dan bukankah itu berarti tidak menghargai tentara-tentara yang sudah berjuang, bahkan sebagian dari mereka pastinya juga mati ya. Karena itu Yoab sampai marah sekali dan mengancam kelihatannya akan meninggalkan Daud. Karena itu dia mengatakan ayat 7, oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu, sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal itu berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Ingat ya, 2/3 dari tentara dipegang Yoab dan adiknya, 1/3 dipegang oleh Itai. Jadi Yoab kelihatannya mengancam bahwa tentara dia akan meninggalkan Daud ya, dan ini bisa menjadi malapetaka kalau itu terjadi. Akhirnya Daud mengerti memang dia yang keterlaluan, dan akhirnya Daud duduk di pintu gerbang untuk menemu rakyat, maka tentara pun kemudian datang berjumpa dengan dia. Nah, kemudian kita melihat bahwa rakyat itu kemudian mau membawa Daud kembali ya, sehingga kita melihat seluruh rakyat akhirnya menyambut Daud pulang ya. Dan Yehuda yang paling sebenarnya bingung, karena Yehuda lah yang paling mendukung ya, paling mendukung Absalom. Ya, karena itu mereka kemudian bingung, dan dalam hal itu Daud bertindak dengan bijaksana. Daud kemudian menyuruh para imam membujuk orang-orang Yehuda supaya mereka yang harus pertama-tama menyambut Daud. Karena apa? Karena Daud adalah suku mereka, kan Daud adalah kerabat mereka. Ya, karena itu kalau kita lihat di dalam pasal 19 ayat 11 misalnya, Raja Daud telah menyuruh orang kepada Zadok dan Abiatar imam-imam dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Ya, dan sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja, kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku. Mengapa kamu menjadi yang terakhir? Bahkan Daud berjanji akan menjadikan Amasa adalah sepupu Yoab, dan Amasa adalah panglima utama dari Absalom untuk menggantikan Yoab ya, dan itu yang kemudian Daud janjikan. Jadi akhirnya Yehuda beserta dengan suku-suku yang lain kemudian menyambut Daud. Tetapi saudara, selain itu, Simei datang menyambut Daud. Simei di dalam pasal 16 mengutuki Daud ya, mengutuki Daud, dan kelihatannya ini adalah orang yang memang kayaknya tidak berintegritas ya, berani mengutuk Daud ketika Daud harus melarikan diri, dan sekarang cepat-cepat datang untuk minta ampun ya. Jadi menunjukkan orang yang memang tidak berprinsip. Dan juga kalau kita melihat dia tidak datang sendirian, ayat 16. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia. Kira-kira kenapa Simei membawa 1.000 orang? Saya rasa ini adalah secara halus mengancam Daud supaya Daud tidak berani membunuh dia. Berarti kalau Simei dihukum mati, karena kan sebenarnya mengutuk raja seharusnya dihukum mati, maka itu pasti akan membuat orang Benyamin marah. Dan Daud tentu saja tidak mau kembali terjadi pemberontakan ya. Baru terjadi pemberontakan secara internal, kerusakan sudah sangat besar. Tentu saja dia tidak mau terjadi pemberontakan lagi. Jadi ini akan menjamin Daud tidak berani membunuh dia. Dan memang ya kita melihat Daud kemudian bersumpah tidak akan membunuh Simei ya, sehingga kita bisa melihat strategi Simei berhasil, tapi ini menunjukkan ini orang yang tidak berprinsip. Nah, Mefiboset ternyata juga datang menyambut. Mefiboset tadinya difitnah oleh Ziba ya. Ziba itu kan adalah hambanya yang dulu adalah hamba Saul.
di mana ladang-ladang peninggalan Saul kan Daud berikan semua kepada Mephiboset dan diurusi oleh Ziba dengan anak-anaknya. Dan Ziba suatu waktu, kalau saudara baca di dalam pasal 16, ketika Daud melarikan diri, sengaja datang pada Daud membawa banyak sekali makanan. Dan ketika Daud bertanya mana Mephiboset, dia memfitnah mengatakan Mephiboset kesenangan tuh kalau Daud kalah karena dia berpikir kerajaan ayahnya dapat dikembalikan. Tapi ternyata Ziba sebenarnya memfitnah Mephiboset. Mephiboset itu saking sedihnya ya ketika Daud harus melarikan diri sampai itu tidak bercukur, pokoknya tidak merawat dirinya. Kenapa dia tidak ikut? Karena kan kakinya timpang, rupanya dia ditinggalkan oleh Ziba. Ya, jadi kita melihat Mephiboset yang sebelumnya difitnah oleh Ziba hambanya juga datang menyosol Daud. Dan ketika Mephiboset kemudian mengatakan apa yang terjadi, maka di sini dia mengatakan ya, jadi ayat 27 misalnya pasal 19 ayat 27, ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah, sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Nah, ayat 29, tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu. Jadi Daud kemudian memutuskan membagi hartanya dengan Ziba, dan bagi saya itu kesalahan Daud ya. Ziba itu kan memfitnah, seharusnya dihukum. Tapi rupanya Daud tidak mau mencari perkara dengan orang Benyamin. Ziba itu datang bersama-sama dengan Simei. Ya, jadi kelihatannya mungkin dia cukup kenal dengan Simei, datang bersama-sama dan mungkin Daud tidak mau membuat masalah dan kemudian menyuruh supaya harta Mephiboset dibagi di antara mereka berdua. Tapi Mephiboset benar-benar sangat mencintai Daud ya. Dia menerima, bahkan berkata di ayat 30, lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Lihat nggak ya, Mephiboset begitu mencintai Daud, bagi Mephiboset yang penting Daud selamat, dia tidak peduli dengan harta itu. Ya, jadi kita melihat itu yang terjadi. Nah, pasal 20 berbicara tentang ada pemberontakan lagi, pemberontakan Zeba terjadi, tetapi akhirnya kepala Zeba diserahkan orang kota kepada Yoab atas nasihat seorang perempuan bijak. Ya, jadi ketika pemberontakan Zeba dan kemudian Yoab datang untuk kemudian mau menghancurkan kota itu, kemudian seorang perempuan bijak mengatakan, jangan hancurkan kota itu, dia akan serahkan, mereka akan menyerahkan kepala pemberontak itu ya, dan kemudian kepala pemberontak itu benar-benar dilemparkan keluar kota dan akhirnya pemberontakan itu bisa diselesaikan. Nah, kemudian kita melihat bagian akhir daripada Daud itu, yaitu kerajaan dalam tangan Allah, 2 Samuel 21 sampai 24. Nah, saudara-saudara, ini tidak boleh kita lihat secara kronologis kelihatannya. Penulis dengan sengaja memilih beberapa hal untuk kemudian menjadi penutup daripada pemerintahan Daud. Ya, karena itu kita bisa melihat ada kiastik. Kiastik adalah paralel yang terbalik dan kita melihat beberapa hal yang penting ya. Pasal 21 adalah narasi redanya murka Allah karena dosa Saul membantai orang Gideon. Dan itu nanti diparalelkan di paling bawah, narasi redanya murka Allah karena dosa Daud melakukan sensus. Ya, jadi sama-sama Allah murka, yang satu adalah dosa Saul, yang satu adalah dosa Daud. Kemudian di bagian bagian kedua yang ke dalam, laporan peperangan pahlawan Daud dengan orang Filistin pasal 21, dan nanti paralelnya laporan peperangan dengan Filistin dan pahlawan-pahlawan Daud. Di tengah-tengah itu adalah yang penting, nyanyian Daud, retrospek adalah melihat ke belakang ya. Daud melihat apa yang sudah Tuhan lakukan pada dirinya dan memuji Tuhan, dan kata-kata terakhir ya Daud. Jadi itu yang akan kita lihat. Nah, sekarang kita melihat pasal 21, masalah dalam penebusan. Saudara, kita kembali dulu kepada kutukan Simei di dalam pasal 16. Ya, pasal 16 dari ayat 5. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, dia bernama Simei bin Gera, sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud, dan semua pegawai raja dilemparinya dengan batu.
Nah, ayat 7, beginilah perkataan Simei pada waktu mengutuk, enyala engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Jadi Simei itu adalah memang kerabat Saul, mengutuk Daud karena mengatakan Daud menumpahi darah keluarga Saul. Dan mungkin kita bingung, kapan Daud menumpahi keluarga Saul? Nah, kemungkinan jawabannya itu adalah di pasal 21. Berarti pasal 21 itu terjadi sebelum pasal 16 ya, karena memang penulis sering sekali menetapkan pasal-pasal bukan berdasarkan kronologis, tetapi berdasarkan ada tema yang hendak ditekankan. Karena itu coba kita lihat masuk pasal 21 ya. Pasal 21 ayat 1 dan 2, dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Nah, saudara-saudara, untuk mengerti kisah tentang Gibeon, kita harus balik kepada Yosua 9. Ya, saya ceritakan saja secara singkat. Ketika sudah menghancurkan Yeriko dan Ai, tahu-tahu ada orang-orang Gibeon datang, dan mereka berpura-pura mengatakan mereka dari kota yang sangat jauh, mendengar apa yang sudah Allah kerjakan 40 tahun yang lalu, ya, mengalahkan Mesir, dan apa yang dilakukan kepada Raja Sihon dan Og. Jadi mereka mau bersedia mengikat perjanjian dan berarti bersedia menjadi budak. Dan mereka menunjukkan kalau benar-benar mereka itu datang dari jauh. Singkat cerita, karena Yosua dan Israel tidak bertanya kepada Tuhan, mereka tertipu dan mengadakan perjanjian dengan orang-orang Gibeon. Setelah beberapa hari baru ketahuan kalau orang-orang Gibeon itu adalah orang Kanaan. Padahal kan Tuhan menyuruh orang Israel harus membunuh semua orang Kanaan, tidak boleh mengadakan perjanjian. Perjanjian itu hanya boleh dilakukan di orang-orang yang di luar Kanaan, tapi karena tertipu mereka mengadakan perjanjian. Nah, awalnya rakyat berpikir kita bunuh saja orang-orang Gibeon karena mereka menipu kita. Tetapi para pemimpin berkata, kita tidak bisa membunuh orang-orang Gibeon. Kenapa? Karena di dalam perjanjian kita sudah bersumpah dalam nama Tuhan. Akhirnya mereka tidak membunuh orang-orang Gibeon. Nah, sekarang ternyata ratusan tahun kemudian, Saul tidak diberitahukan alasannya, membunuh orang-orang Gibeon, cuma dikatakan untuk kepentingan Israel dan Yehuda. Dan ternyata Tuhan murka sekali. Karena apa? Karena memang mereka sudah bersumpah, dan orang Israel kalau mengadakan perjanjian berarti bersumpah dalam nama Tuhan. Jadi ketika mereka melanggar sumpah, walaupun ini ratusan tahun kemudian, Tuhan begitu murka sampai memberikan 3 tahun kelaparan. Kenapa 3 tahun kelaparannya terjadi pada zaman Daud? Ya mungkin kalau begitu kita harus melihat bahwa Saul itu membunuh mungkin pada akhir-akhir pemerintahannya. Jadi hukuman Tuhan itu terjadi pada awal pemerintahan Daud. Ya, tapi dalam hal ini kita harus melihat bahwa adalah belas kasihan kalau Tuhan menunjukkan dosa. Dengan memberitahu kepada Daud alasan kenapa Tuhan murka itu adalah supaya Daud kemudian bisa memperbaiki masalah. Karena itu Daud akhirnya bertanya kepada orang-orang Gibeon apa yang mereka minta. Dan orang-orang Gibeon kemudian mengatakan mereka meminta 7 keturunan Saul untuk digantung. Akhirnya Daud memberikan 2 anak dan 5 cucu Saul untuk digantung. Ya, jadi ini yang kita katakan keadilan yang dipuaskan dalam pelanggaran perjanjian. Tetapi dalam hal itu kita juga bisa melihat di sini dengan sengaja digambarkan kebaikan Daud terhadap keluarga Saul, yaitu pertama-tama Daud tidak memberikan Mephiboset anak Yonatan, ya, ayat 7. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Jadi di antara 7, maksudnya kan akan diminta 7 keturunan Saul, Daud melindungi sehingga Mephiboset anak Yonatan tidak ikut digantung.
Dan juga kebaikan terhadap Saul itu bisa dilihat dari ayat 10 sampai 14. Saudara, kalau kita baca di sini ada sesuatu yang mengharukan. Karena coba kita lihat ayat 10 ya, Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit. Permulaan musim menuai berarti permulaan musim kemarau sampai tercurahnya air dari langit ya. Jadi dia menjaga mayat-mayat yang digantung. Jadi rupanya 7 mayat yang digantung itu tidak boleh diturunkan sampai turun hujan. Berarti sampai Tuhan selesai murkanya. Karena ingat, saking murkanya Tuhan memberikan 3 tahun ya tidak ada hujan. Jadi kita melihat bahwa Rispa binti Aya yang adalah gundik Saul kemudian menjaga mayat-mayat itu, kita tidak tahu berapa bulan ya. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari maupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Nah, ketika Daud mendengar, dia sangat terharu. Jadi ayat 12 dikatakan, pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya, lalu dikuburkan bersama dengan tulang-tulang dari 7 keturunan Saul tersebut. Ya, jadi ayat 14, lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin, di Zela di ke dalam kubur Kisi ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja. Ya, jadi ini digambarkan kebaikan Daud terhadap keluarga Saul, dan Daud mengingat perjanjiannya dengan Yonatan ya, sehingga menyelamatkan Mefiboset anak Yonatan. Dan akhirnya setelah semuanya itu dikatakan murka Allah reda. Berarti saudara, kita itu tidak boleh menyalahkan orang Gibeon bahwa primitif tuh masa minta nyawa ganti nyawa. Tapi itulah hukum Tuhan kan, nyawa ganti nyawa, dan jangan lupa yang murka adalah Tuhan. Sehingga akhirnya ya setelah dibayar dengan 7 keturunan Saul yang digantung, baru murka Tuhan menjadi reda. Kemudian kita melihat pasal 21, kedahsyatan Allah, 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 22. Ini berbicara tentang peperangan melawan orang Filistin ya, di mana kita melihat beberapa hal ayat 15 sampai 17. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, katanya, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Jadi kita melihat yang penting adalah melindungi raja ya. Daud yang telah lelah hampir terbunuh, Daud kemudian disuruh tidak lagi boleh berperang, dan tentu saja ini adalah sesuatu yang baik ya. Kita tahu bahwa yang paling utama adalah raja. Dan ini menunjukkan betapa pahlawan-pahlawan perang Daud melakukan hal yang benar, melindungi raja. Kemudian yang pantas menghargai hamba-hamba yang setia, ayat 18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob pada waktu Sigbai orang Husa memukul Kalasaf yang termasuk keturunan raksasa. Jadi diceritakan pahlawan-pahlawan ini, dan berarti ini adalah menghargai pahlawan-pahlawan yang setia. Tetapi juga kita bisa melihat yang dicapai menggenapi janji Tuhan. Saudara, kalau kita baca di sini berkali-kali kata raksasa itu muncul. 4 kali, ayat 16 misalnya kan dikatakan, ya ayat 16, Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa. Ayat 18 kita bisa melihat bagian terakhir memukul Kalasaf yang termasuk keturunan raksasa. Ayat 20 juga ya, dan di situ kita bisa melihat bagian akhir juga orang ini termasuk keturunan raksasa, begitupun ayat 22. Ingat ya, dari dulu musuh yang paling ditakuti oleh orang Israel adalah raksasa ya, sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan terus menggenapi janjinya dan Tuhan mengalahkan ya, jadi memampukan Israel mengalahkan para raksasa. Dan yang jelas membungkam mulut-mulut yang mencemooh, ayat 20 dan 21. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. 24 seluruhnya juga orang ini termasuk keturunan raksasa.
ya mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Jadi mirip Goliat ya, Goliat yang menantang dan mencemooh tentara Israel, akhirnya Daud bunuh ya, sehingga kita melihat yang jelas membungkam mulut musuh-musuh yang mencemooh ya. Jadi kita bisa melihat daftar daripada pahlawan-pahlawan itu atau tindakan mereka, itu kita bisa melihat ada hal-hal yang ditekankan. Nah, saudara, kemudian tadi kita melihat di dalam struktur kiastik itu, yang di tengah-tengah itu adalah apa yang Daud lihat ke belakang, ya pujian atas keselamatan, dan nanti apa yang menjadi doa Daud. Walaupun ini adalah mungkin ayat-ayat yang biasa kita bisa lihat seperti di Mazmur, ya, sehingga kita melihat pujian atas keselamatan. 22 ayat 1, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Lihat nggak? Berarti ini tidak mungkin ya, merupakan sesuatu yang terjadi pada akhir pemerintahan Daud ya, tetapi lebih pada awal pemerintahan Daud ya, di mana Daud memuji apa yang sudah Tuhan lakukan, terutama melepaskan dia dari cengkeraman musuhnya. Ya, dan kita melihat pujian Daud terhadap Allahnya ayat 2 sampai 20 ya, saya tidak akan membacakan keseluruhannya, tetapi terutama memang Daud memuji Tuhan yang terus melindungi dia. Karena itu dimulai dengan ayat 2, ia berkata, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, ya, pada dasarnya mengatakan Tuhan adalah pelindungnya. Ayat 4, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ya, jadi memuji Tuhan yang melindungi dia. Tetapi kemudian yang menarik di sini adalah 21 sampai 31, Daud itu menunjukkan kalau dia adalah orang benar. Ayat 21, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, yang membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Nah, ini mau menekankan Daud mengerti sekali prinsip Tuhan bahwa dia akan memberkati orang yang taat dan menghukum orang-orang yang tidak taat. Bukan berarti bahwa Daud menganggap bahwa dirinya tidak berdosa sama sekali, ya, tetapi pada dasarnya dia menjalankan kehidupan sebagai orang yang takut akan Tuhan, dan memang dong ya, mayoritas kehidupan Daud adalah menunjukkan dia takut akan Tuhan, bahkan ketika dia berdosa sangat besar dan Tuhan menghukum, dia juga rela dihukum ya, sehingga pentingnya hidup benar. Ya, jadi ayat 22, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Ya, jadi kita melihat sekali lagi bukan berarti Daud mengatakan dia tidak pernah berdosa, tetapi dia mengerti pentingnya kita sebagai orang percaya untuk hidup takut akan Tuhan. Dan karena itu dia melihat bahwa Tuhan memberikan dia kerajaan yang tidak terkalahkan, ya, di mana dari ayat 2, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita. Dan kalau kita melihat apa yang digambarkan, ya, betapa Tuhan itulah yang membuat dia tidak terkalahkan. Dari ayat 40, engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, orang-orang yang membenci aku mereka kubinasakan. Ya, jadi kalau kita tahu di dalam sejarah, pada zaman Daud itu berperang ke sana sini mengalahkan musuh-musuhnya. Walaupun kemudian yang mendapatkan keuntungannya adalah Salomo, ya, karena itu digambarkan pada zaman Salomo seluruh kerajaan dari Mesir sampai Efrat tunduk kepada Salomo. Saya tunjukkan ya, 1 Raja-Raja 4. 1 Raja-Raja 4 ayat 21. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Saudara, yang melakukan itu adalah Daud. Salomo tidak pernah digambarkan berperang. Salomo menerima buah daripada penaklukan yang dilakukan Daud di mana-mana. Ya, karena itu kita bisa melihat
pada zaman Daud lah sebenarnya kerajaannya sudah menjadi kerajaan yang tidak terkalahkan, walaupun memang secara teknis Alkitab menggambarkan pada zaman Salomo lah sebenarnya puncak kejayaannya ya. Jadi puncak keemasan Israel itu digambarkan pada zaman Salomo, tetapi kreditnya sebenarnya adalah Daud. Kenapa begitu? Mungkin karena Salomo mau digambarkan sebagai raja damai, dan karena supaya Salomo itu pantas untuk mendirikan bait Allah. Ingat ya, ketika Daud mau mendirikan bait Allah, Tuhan tidak setuju. Tawari kemudian mengatakan alasan Tuhan tidak setuju adalah karena tangan Daud berlumuran darah. Itu bukan soal pembunuhan terhadap Uria, tapi soal dia begitu banyak membunuh orang dalam perang-perang. Bukan berarti perang yang tidak diperkenan Tuhan. Daud sendiri berkata, Tuhan yang kemudian memberikan musuh-musuh ke dalam tangannya. Ya, dan di bagian banyak Alkitab digambarkan Tuhan yang berperang bagi Daud. Tetapi bagaimanapun orang yang banyak perang dan membunuh, Daud tuh nggak tahu bunuh ratusan ribu orang ya, benar-benar dengan tangannya, karena kan dia dari muda berperang, itu tidak cocok membangun bait Allah. Dan karena Salomo mau dipakai Tuhan membangun bait Allah, jadi tangan Salomo Tuhan jaga jangan berlumuran darah. Kan itu saudara, Alkitab sama sekali tidak mencatat Salomo berperang. Yang ada adalah seluruh kerajaan takluk kepada Salomo, tentu saja. Itu adalah hasil perbuatan Daud. Ya, karena itu kita melihat menjadi kerajaan yang tidak terkalahkan. Ya, sehingga digambarkan betapa musuh-musuh itu Tuhan Tuhan serahkan kepada Daud. Saya bacakan juga 4:4 misalnya, dan engkau melupurkan aku dari perbantahan bangsaku, engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku, orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku, baru saja telinga mendengar, mereka taat kepadaku. Ya, jadi orang-orang asing itu begitu takut kepada Daud. Ya, jadi ini adalah pujian atas keselamatan. Nah, kemudian kita masuk kepada nubuat kerajaan. Nah, ini adalah apa yang Daud katakan tentang masa depan. Pasal 23, inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Perhatikan ayat 2, roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Ya, jadi kita harus melihat ini adalah kata-kata Daud yang terakhir yang diinspirasikan Roh Kudus. Di mana kita melihat dari ayat 3, Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Ya, ini mau menggambarkan betapa ya ketika nanti ya menggambarkan nanti ketika keturunannya memerintah dengan adil, kerajaannya akan kokoh. Ya, karena apa? Karena kerajaan akan kokoh berdasarkan perjanjian Allah. Ayat 5. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya. Ya, jadi Daud sangat yakin bahwa kerajaannya akan kokoh karena perjanjian yang Allah berikan kepadanya. Dan juga kerajaan yang menarik karena rajanya memerintah dengan adil. Ya, di akhir ayat 3, apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Tuhan, ia akan bersinar seperti fajar di waktu pagi. Ya, jadi menunjukkan sesuatu yang penuh berkat, ya, sesuatu yang begitu segar, yang dimanakan dikatakan yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah, yang mau mengatakan kemakmuran yang akan dialami oleh kerajaan tersebut. Tapi bukan berarti semuanya itu hanya merupakan sesuatu yang cuman berkat-berkat. Ternyata kalau sampai ada yang melawan kerajaan, mereka akan dihancurkan. Karena itu kerajaan yang eksklusif, mereka yang dursila akan dihancurkan, ayat 6 dan 7.
Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan, sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Ya, jadi mau mengatakan kerajaan ini akan berjaya, dan kalau kamu tidak tunduk, kamu akan dihancurkan. Dan tentu saja kita bisa melihat ya, ini adalah bayang-bayang kepada kerajaan Mesias nantinya. Dan itu yang juga akan terjadi kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mengikuti mau tunduk kepada kerajaan Mesias ya. Kemudian kita melihat pasal 23 dari ayat 8 sampai 39, alat keselamatan. Nah, Saudara, ini adalah daftar dari pahlawan-pahlawan Daud ya. Tapi ini bukan cuma daftar tanpa cerita ya, sehingga banyak sebenarnya kisah-kisah yang menarik ya. Karena itu kita melihat daftar pahlawan-pahlawan Daud dengan kisah-kisah yang menarik. Pertama ayat 8 sampai 12 ya. Jadi kelihatannya angka 3 itu berkali-kali, 30 ya. 3 pahlawan yang disebutkan namanya 8 sampai 12. 8 inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud: Isyabal, orang Hakmoni, kepala Triwira, yang mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Lihat ya, dalam satu pertempuran dengan kapaknya dia membunuh musuhnya. Ayat 9, dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, dia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama dengan Daud ketika mereka mengolok-olokkan orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Jadi ceritanya orang-orang Israel sudah tidak ada, dia kemudian sendiri, 10 tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedang, mungkin sampai kebanyakan darah ya, jadi lengket ya, sampai pedang itu lengket kepada tangannya. Kemudian ayat 11, sesudah dia sama orang Age, orang Harori, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Jadi orang Israel sudah melarikan diri. 12, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar ya. Jadi 3 pahlawan yang kayaknya sendirian bisa membunuh ratusan orang. Dan mereka disebutkan namanya. Tapi kemudian pasal 13 sampai 17 itu bercerita tentang 3 pahlawan yang tidak disebutkan namanya, yang mengambil air ya. Kalau ini cerita yang mungkin kita kenal. Jadi suatu waktu Daud itu terkenang kepada Bethlehem dan berpikir, aduh enaknya kalau dia bisa minum air dari sumur Bethlehem. Padahal Daud tidak memerintahkan anak buahnya untuk mengambil, karena kan harus menerjang ya tempat musuh, melewati tempat musuh untuk ke sana. Tapi 3 pahlawan ini saking begitu sayangnya kepada Daud, itu menerjang pasukan musuh untuk mengambil air di Bethlehem. Ya, jadi kalau kita melihat apa yang terjadi ayat 16, lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tapi Daud tidak tega untuk meminumnya. Bayangkan itu 3 pahlawannya yang hebat mempertaruhkan nyawa demi membawa air dari Bethlehem. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Ya, Daud tidak tega untuk meminumnya. Kemudian daftar 30 pahlawan ya, kita tidak akan membaca satu-satu. Ingat ya, ayah Batseba dan Uria suami Batseba termasuk di dalam 3 pahlawan ini ya, sehingga saya bacakan saja ayat 34. Elifelet anak Ahasbai orang Maaka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Dan mungkin ini yang bisa menjelaskan kenapa Ahitofel yang tadi adalah penasehat Daud sampai begitu membenci Daud ya. Jadi dia sekarang mendukung Absalom, bahkan ingin membawa 12.000 tentara dan dia ingin membunuh Daud ya. Kelihatannya karena dia adalah kakek Batseba. Sedangkan yang terakhir ayat 39, Uria orang Het, semuanya 37 orang. Nah, sebelum kita masuk terakhir, saya juga mau supaya kita melihat sedikit, tadi memang tidak saya katakan mengenai Ahitofel. Saudara tahu nggak apa yang dilakukan Ahitofel?
Ketika Ahitofel itu melihat bahwa nasihatnya tidak dilakukan, saya bacakan, ya ini sesuatu yang tragis, pasal 17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian ia menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Kelihatannya sebagai orang berhikmat, dia tahu Absalom pasti kalah dan dia tidak mau jatuh ke tangan Daud. Ya, itu menunjukkan ya, kelihatannya ini mendukung lagi bahwa dia adalah kakek Batseba, jadi mungkin kebenciannya kepada Daud merasa dikhianati. Tadinya orang yang begitu dekat, tapi kan semakin dekat seseorang dan merasa dikhianati ya bisa semakin benci ya. Jadi itu yang terjadi pada Ahitofel. Nah, kemudian kita melihat bagian terakhir sangat menarik, tempat belas kasihan 2 Samuel 24. Saudara, Daud ada 2 catatan dosa Daud yang sangat besar. Satu adalah perzinahan dengan Batseba dan pembunuhan Uria. Yang kedua adalah masalah sensus yang akan kita lihat di dalam pasal 24. Saudara-saudara, kita kemudian melihat misteri murka Allah. Pasal 24, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Tapi saudara, kalau kita bandingkan dengan 1 Tawari 21 ayat 1, ada sesuatu yang menarik ya. Itu adalah kisah paralelnya, jadi kisah yang sama. Tapi Tawari kemudian menuliskan seperti ini. Saya bacakan 1 Tawari 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung. Lihat ya, Tawari mengatakan iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Saya balik lagi 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel. Samuel mengatakan Tuhan yang menghasut Daud. Tawari mengatakan iblis yang membujuk Daud. Masalah enggak? Nah, memang sepertinya ada pertentangan, tapi ingat, kita itu kalau membaca Alkitab harus membaca secara teologis. Kalau kita membaca secara teologi, 2 hal ini tidak menjadi masalah. Kalau kita mengerti doktrin Allah sebagai first cause dari segala sesuatu. Ingat ya, Allah sebagai first cause, yang lainnya adalah second causes. Jadi dalam hal ini, Tawari menunjukkan Tuhan sebagai first cause, Samuel menunjukkan Tuhan sebagai first cause, Tawari membicarakan iblis sebagai second cause ya. Jadi mengatakan iblis melakukannya dengan mengatakan Allah melakukannya sama saja, karena iblis hanya bisa melakukan kalau Tuhan mengizinkannya ya, karena itu misteri murka Allah ya. Tapi sebenarnya ada satu misteri lagi, kembali kepada pasal 24 ayat 1 kan, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, Tuhan murkanya kepada orang Israel, kita tidak diberitahu alasan apa, tapi akhirnya kita melihat bahwa karena Daud nanti memilih 3 hari, Tuhan memberikan tulah 70.000 orang Israel yang mati. Ya, jadi gara-gara sensus 70.000 orang Israel yang mati, dan dalam hal itu kelihatannya Tuhan dengan sengaja memakai Daud untuk kemudian menghukum mati 70.000 orang Israel. Nah, saudara, Daud mau melakukan sensus. Dan seperti biasa kita tahu kalau akan melakukan dosa yang besar, Tuhan mencegah. Sekali ini Tuhan mencegah enggak? Ya, yaitu Yoab tidak setuju, ayat 2. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba, adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahku menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya, tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Jadi kemungkinan Yoab sudah melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan Daud mau menghitung sensus. Kita memang tidak diberitahu secara jelas ya, dan sensus bukannya tidak boleh. Kita tahu bahwa di dalam kitab Bilangan ya, tentara generasi pertama maupun tentara generasi kedua dilakukan sensus ya, jadi sensus tidak menjadi masalah. Kemungkinan Yoab bisa melihat bahwa Daud membanggakan diri di dalam menghitung tentaranya. Jadi Yoab sudah khawatir dan mencoba sebenarnya mencegah, tapi Daud tetap mau. Akhirnya tentu saja Yoab tidak bisa apa-apa, dia pun melakukan sensus. Ya.
Tapi kemudian kita melihat ketaatan orang yang sesuai dengan hati Allah. Ya, tidak kembali, tidak percuma Daud dikenal sebagai orang yang hatinya sesuai dengan hati Allah. Karena begitu sensus selesai dilakukan, ayat 10, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Tuhan belum mengirim nabinya, Daud sudah merasa, waduh, aku telah berbuat salah, dan dia langsung datang kepada Tuhan untuk meminta ampun. Ya, jadi kita juga bisa ingat di dalam 1 Samuel 24, ingat nggak ya, ketika Daud masih dikejar-kejar oleh Saul, pada suatu waktu Daud dengan orang-orang yang berada di gua, Saul kemudian masuk untuk membuang hajat, dan ya Daud kemudian bisa memotong punca jubah Saul. Dan itu biasanya dimengerti bahwa Daud mengklaim dirinya sebagai raja karena jubah itu menunjukkan posisi seseorang. Tapi kemudian hatinya berdebar-debar dan dia tahu Tuhan tidak berkenan. Ya, Tuhan tidak memperbolehkan dia membunuh Saul. Ya, sehingga kita bisa melihat ini adalah orang yang sebenarnya taat, ya. 2 Samuel 2 ayat 13 juga, begitu Nathan datang dan menuduh dia atas dosanya, maka yang Daud katakan adalah aku sudah berdosa kepada Tuhan, ya. Jadi kita melihat ketaatan orang yang sesuai dengan hati Allah. Kembali kepada cerita sensus, ya, Tuhan kemudian mengirimkan Nabi Gad dan memberikan kepada Daud 3 pilihan. Apakah 3 tahun kelaparan? Tapi ingat ya, di pasal 21, walaupun itu harusnya awal pemerintahan Daud, Daud pernah mengalami 3 tahun kelaparan dan dia tahu betapa menakutkan itu. Jadi tidak mungkin dia memilih 3 tahun kelaparan. Hal yang kedua adalah 3 bulan dia dikejar-kejar musuh. Tapi saudara, Daud itu orang yang sudah kenyang dikejar musuh, ya. Sudah Saul dan kemudian juga ada Absalom, walaupun kita tidak tahu ini sesudah Absalom atau bukan, ya. Sehingga kita bisa melihat, dan yang ketiga adalah 3 hari Tuhan memberikan tulah, dan Daud berpikir 3 hari dong, ya, sehingga masuk akal Daud memilih itu. Tapi ternyata tulah Tuhan itu begitu luar biasanya sehingga yang Tuhan matikan itu 70.000 rakyat Israel, ya. Sehingga kalau kita melihat pasal 24, saya bacakan ayat 15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Tapi ingat ya, dari awal sebenarnya murka Tuhan adalah terhadap orang Israel. Berarti Tuhan memang mau tahu tentu saja apa yang Daud akan pilih, dan berdasarkan apa yang dipilih Daud, dia mematikan 70.000 Israel. Tetapi Tuhan itu juga berbelas kasihan. Sebenarnya 3 hari belum selesai. Ayat 16. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan waktu itu Yerusalem belum sepenuhnya ya kelihatannya di tangan Daud, maka menyesalah Tuhan karena malapetaka itu, lalu dia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Yerusalem kelihatannya pada waktu itu setidak-tidaknya sebagian masih dikuasai oleh orang Yebus. Karena itu Daud kemudian harus membelinya dari orang Yebus. Berarti ini terjadi sebelum Daud memindahkan ibu kotanya ke Yerusalem, ya, menunjukkan bahwa ini sebenarnya adalah sesuatu yang terjadi di cukup awal ya pemerintahan Daud. Dan akhirnya kita tahu bahwa ya di tempat itulah Daud membeli tempat pengirikan itu, dan di tempat itulah kemudian Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya. Karena itu kita mengatakan keluasan belas kasihan Tuhan. Tapi yang terakhir kita melihat sesuatu yang sangat menarik, tempat kehadiran Tuhan. Ayat 18 sampai 25 itu berbicara mengenai Daud membeli tanah tersebut, ya. Tetapi saudara, yang sangat menarik adalah, tahu nggak kalau tempat yang Daud beli itu adalah tempat yang nantinya menjadi tempat bait Allah didirikan. Saudara, Samuel menyebut orang itu adalah Arauna. Di dalam 1 Tawari 21 orang itu disebut Ornan. Dan ketika kita melihat 2 Tawari 3 ayat 1, ya saya tunjukkan. 2 Tawari 3 ayat 1, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria.
di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Tempat pengirikan Ornan merupakan tempat bait Allah nanti didirikan. Sehingga saudara, di sini kita bisa melihat hal yang sangat luar biasa ya. Dari dua dosa Daud yang paling besar yang dicatat dalam Alkitab, perzinahan dengan Batseba dan pembunuhan Uria. Dan sensus ini menghasilkan dua hal yang dua-duanya berkaitan dengan bait Allah. Dari Batseba nanti akhirnya Tuhan memberikan anak dari Daud dengan Batseba, Salomo, dan Salomo inilah bukan saja menggantikan Daud menjadi raja, Salomo juga adalah raja yang mendirikan bait Allah. Sedangkan dari sensus ini tempat pengirikan yang Daud berikan untuk memberikan persembahan korban kepada Tuhan adalah tempat nanti bait Allah didirikan. Saya rasa pasti ini bukan kebetulan, dan ini menunjukkan kalau kita sudah berdosa, tapi kalau kita bertobat dan setelah Tuhan memberikan hukuman, Tuhan bisa memberikan lagi anugerah yang sangat luar biasa. Karena itu ya, walaupun itu dua dosa Daud, Tuhan memberi hukuman dengan sangat berat, tetapi setelah itu Tuhan memberikan anugerah yang sangat luar biasa, bahkan kedua-duanya berkaitan dengan bait Allah. Ya, jadi kita melihat 2 Samuel selesai. Oke, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Banyak bagian yang tentu saja tidak bisa saya detilkan. Jadi kalau saudara mau bertanya apa yang tidak dijabarkan juga silakan ya. Oke, silakan bertanya. Ya, terima kasih Ibu Inawati. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul dan tadi ada juga yang sepertinya waktu di awal-awal tadi Bu, ada yang bertanya juga, yang udah bertanya lewat chat. Saya bacakan. Yang pertama itu ada yang tanya, anak kecil itu dari mana tahu soal Absalom dan Daud, Bu? Siapa anak kecil itu dan kenapa omongannya dipercaya oleh Absalom? Saya tidak tahu siapa anak kecil itu, kita juga tidak diberitakan. Ya, saya rasa kenapa percaya ya, Absalom akan berjaga-jaga dong, kan lebih baik diselidiki daripada tidak. Karena itu saya rasa kenapa Absalom kemudian mengirim orang untuk menyelidiki, kan masuk akal dong kalau Daud akan mengirimkan mata-mata. Betul nggak? Itu adalah sesuatu yang masuk akal, dan biasanya kalau sudah begitu pasti akan diselidiki lah, benar atau tidak. Ya, kita tidak diberitahukan siapa anak kecil itu, jadi ya kita tidak tahu. Oke, baik, terima kasih. Ini juga tadi ada tambahan, ya, ini sepertinya dari Pak Apul Sinurat. Saya melihat tindakan Daud tidak menghukum Simei dan Ziba orang Benjamin, membuat Seba orang Benyamin memberontak karena apapun kesalahan yang dilakukan orang Benjamin, tapi Tirai mendapat hukuman. Tetap tidak mendapat hukuman. Jadi maksudnya tidak bijaksana, Daud tidak memberi hukuman. Apakah itu yang mau ditekankan? Nah, kalau kita melihat ya mengenai Ziba, memang saya rasa itu tidak bijaksana ya, kita tidak tahu deh. Tapi jangan lupa ya, Daud itu kan ketika dulu mengatakan biar semua tanah Mefiboshet diberikan kepada Ziba, kan dia sedang melarikan diri ya. Kita bisa bayangkan lagi stres berat dah ya. Dan mungkin karena itu dia sudah tidak mau ambil pusing kepada itu. Tapi memang itu saya setuju tindakan yang tidak baik. Tapi soal Simei, saya rasa itu Daud harus begitu. Karena apa? Dia tidak mau terjadi pemberontakan ya, dan ini bisa menimbulkan keresahan di antara orang Benyamin karena Simei sampai bisa membawa 1.000 orang Benyamin, menunjukkan Simei itu berkuasa ya, terutama di kalangan Benyamin. Tapi saudara, kita tahu bahwa nanti Daud menyuruh Salomo untuk membunuh. Ya, karena itu dengan bijaksananya di dalam 1 Raja-Raja 2 kita melihat bahwa Daud berpesan kepada Salomo dengan hikmatnya, jangan membiarkan kepala orang Simei itu turun ke dunia orang mati dengan tenang ya, berarti dibunuh. Nah, tapi karena Daud juga sudah mengatakan, tapi Daud sudah bersumpah tidak akan membunuh Simei, jadi Salomo tidak bisa membunuh Simei karena mengutuki Daud. Karena itu Salomo memakai strategi, yaitu mengatakan kepada Simei dia menjadi tahanan kota, tidak boleh keluar dari Yerusalem. Kalau sampai dia keluar Yerusalem, dia akan dibunuh, dan Simei setuju. Tapi 2-3 tahun kemudian ada budaknya yang melarikan diri, Simei mengejar keluar kota. Nah, Salomo sudah menunggu. Begitu diberitahu, Salomo menangkap Simei dan dia dihukum mati. Jadi nanti Simei dihukum mati, tapi oleh Salomo. Kalau dalam hal ini saya mengatakan Daud bertindak benar. Situasi terlalu bahaya untuk adanya pemberontakan Benyamin sekarang ini ya. Simei itu adalah pendukung kerajaan Saul dan dia adalah orang yang berpengaruh.
Jadi apalagi dia membawa 1.000 orang Benyamin, saya rasa Daud harus menahan diri ya. Saya sih lebih melihat Daud benar dalam hal itu ya. Maksudnya kita itu melakukan hal yang benar itu juga harus pada timing yang benar dan cara yang benar. Ya. Oke, masih ada? Ya, masih ada Ibu. Ada lagi pertanyaan. Daud setelah pulang dari kerajaan Absalom itu sepertinya semakin hilang kepekaan untuk memutuskan sesuatu. Tapi apakah ini dimulai sejak dia jatuh dalam dosa berzina atau setelah pulang dari kerajaan Absalom? Karena Shimei yang mengutukinya tidak dihukumnya. Tadi Ziba bohong, tidak juga dihukumnya, malah seperti dia masih percaya sama Ziba. Tapi akhir hidupnya Daud meminta Salomo untuk menghukum Yoab dan Shimei. Apa maksud Daud? Apakah dia baru sadar kesalahan orang itu di akhir hidupnya? Tentu saja tidak, ya tentu saja tidak. Jadi kalau Shimei seperti saya katakan terlalu berbahaya pada waktu itu, negara itu baru perang saudara. Negara dalam keadaan yang semeraut. Sekarang kalau mau menimbulkan ya perpecahan dengan Benyamin lagi, itu akan menambah kerunyaman. Karena itu sekali lagi saya menganggap Daud melakukan yang benar. Soal Yoab sebenarnya dari dahulu, ketika Yoab membunuh Abner, Daud sudah tahu bahwa Yoab itu seharusnya dihukum mati ya, karena dia membunuh Abner dan nanti membunuh Amasa pada zaman damai seakan-akan perang. Jadi dua-dua kalinya Yoab berlaku dengan licik. Nah, saya tunjukkan kenapa Daud tidak berani membunuh Abner. 2 Samuel 39, tapi saya baca dari ayat 38 ya. 2 Samuel 3 ayat 38 dan 39. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel, yaitu Abner. Ayat 39, tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja, sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Zeruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Jadi Daud takut karena militer berada di tangan Yoab dan kedua adiknya. Walaupun Asael sudah mati, tapi masih ada satu adik, jadi Yoab dan Abisai. Ya, jadi rupanya Daud tidak berani menghukum Yoab, dan by the way Yoab itu adalah keponakan Daud ya. Ibu daripada Yoab, Zeruya, itu adalah saudari perempuan Daud. Ya, sehingga dan Daud juga dikenal dengan kelemahannya terhadap anak-anaknya. Jadi Daud itu terhadap orang-orang dekatnya itu lemah loh, dia kurang bisa mendisiplinkan. Tapi di sini terutama karena dia takut militer ada di tangan. Jadi dalam hal itu betul Daud tidak melakukan hal yang benar ya. Karena itu akhirnya dia juga meminta Salomo untuk membunuh Yoab. Karena apa? Ada tambahan lagi, yaitu Yoab kan nanti pada zaman Salomo itu kan sudah mendukung Adonia. Dan memang ya Daud tentu saja tahu kelihatannya bahwa Yoab itu membunuh Absalom ya. Karena itu kita bisa melihat bahwa akhirnya Daud pun menyuruh Salomo. Jadi kalau dia tidak membunuh Yoab, benar karena dia takut. Oke. Terima kasih Bu Ina. Ini ada lagi pertanyaan berikutnya. Bu, Tuhan kan tidak bisa diikat di suatu tempat saja seperti rumah ibadat. Nyatanya, bait Allah yang begitu dirindukan dibangun Daud dan akhirnya dibangun oleh Salomo, dan sangat megah itu pun. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi bagaimana kita melihat pembangunan gereja saat ini? Apalagi di masa pandemik ini, kita tidak bisa beribadah ke gereja. Bagaimana menurut Ibu? Bait Allah berbeda dengan gedung gereja. Hati-hati ya. Bait Allah adalah tempat Allah memanifestasikan kehadirannya. Kan itu di kemah suci maupun bait Allah Salomo ada awan kemuliaan Allah. Jadi memang menunjukkan benar-benar Allah itu hadir di sana. Kan itu kenapa ketika umat datang harus mempersembahkan korban. Gedung gereja adalah rumah ibadah. Bait Allah adalah rumah Allah. Jadi beda. Rumah Allah berarti tempat Allah tinggal. Rumah ibadah berarti tempat umat beribadah. Nah, gedung gereja adalah rumah ibadah seperti sinagoge. Kita orang Kristen sering sekali salah menyebut gedung gereja itu rumah Allah. Bukan, gedung gereja adalah rumah ibadah. Jadi berbeda. Bait Allah perlu ada karena apa? Karena menunjukkan Allah itu benar-benar diam di tengah-tengah umatnya. Ya, jadi kalau kita melihat Keluaran 25 ayat 8, ya, jadi saya bacakan Keluaran 25 ayat 8.
Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi ini menunjukkan kalau Allah itu benar-benar berada di tengah-tengah umatnya. Kenapa di PB tidak perlu lagi ada bait Allah atau kemah suci? Karena kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, rupanya itu adalah bayang-bayang kepada inkarnasi Kristus. Jadi kalau di PL Allah itu diam di tengah-tengah umatnya melalui awan kemuliaan, di PB Allah anak sendiri datang dan diam di tengah-tengah umatnya. Nah, dari mana kita bisa melihat Yohanes 1, ya Yohanes 1 saya bacakan ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, kata yang diterjemahkan diam di dalam bahasa Yunaninya adalah berkemah. Firman itu telah menjadi manusia dan berkemah di antara kita, harusnya mengingatkan kita kemah suci. Sehingga kemah suci itu yang melambangkan Allah diam di tengah-tengah umatnya adalah bayang-bayang yang menunjuk bahwa nanti Allah benar-benar diam di tengah-tengah umatnya, bukan melalui awan kemuliaan, tetapi melalui Allah anak yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya, dan seperti biasa kalau klimaksnya sudah datang, bayang-bayangnya sudah tidak diperlukan. Karena itu kenapa di PB kita tidak butuh lagi bait Allah. Ya, dan memang juga digambarkan kan kita sebagai umatnya adalah bait Allah. Tapi sekali lagi jangan samakan gedung gereja dengan bait Allah ya. Jadi bait Allah adalah rumah Allah, gedung gereja adalah rumah ibadah. Berbeda. Karena itu kenapa bait Allah didirikan dengan begitu megah. Kalau saudara baca ya, ruang kudus dan ruang maha kudus dilapisi dengan emas. Barang-barang tabut perjanjian dan barang di ruang kudus seperti kandil, mesbah ukupan dan sajian itu semua terbuat dari emas murni ya. Jadi luar biasa megahnya kalau bait Allah. Kalau gereja sinagoge dibangun dengan sederhana ya. Jadi jangan samakan gedung gereja dengan bait Allah. Baik, terima kasih Bu Ina. Ada lagi nih pertanyaan dari Kasita. Kasita bertanya, kenapa Daud mempunyai keinginan untuk melakukan sensus? Kita tidak tahu, makanya tuh kita tidak diberitahu. Kalau melihat kelihatannya motivasinya ada yang tidak benar, karena itu Yoab menganggap ya melihat ada something wrong. Mungkin Daud itu sekarang menjadi bangga dengan tentaranya dan mau menghitungnya, ngerti nggak? Jadi kelihatannya itu yang membuat Allah murka, bukan soal sensusnya. Tapi pada dasarnya kita tahu karena Alkitab tidak mengatakan. Kemudian, terima kasih Bu Ina. Ada lagi pertanyaan berikutnya dari Abang Reza Mubarak. Mengapa Tuhan menyuruh Samuel mengurapi Daud di usia 17 tahun, bukan di usia 30 tahun pada waktu ia ada di Hebron? Nah, dalam hal itu ya, itu kenapa begitu ya memang ada ya kita hanya Tuhan yang tahu ya, tapi kelihatannya karena Tuhan sudah menolak Saul ya. Jadi karena Tuhan sudah menolak Saul, jadi sekarang Tuhan kemudian memilih Daud ya. Jadi pada waktu Tuhan menolak Saul kemudian memilih Daud. Menurut saya itu begitu. Karena kan aneh kalau sudah Tuhan menolak Saul tapi berbelasan tahun misalnya tidak memilih, kan itu juga aneh ya. Walaupun kita tidak tahu deh apakah Daud berusia 17 ketika dia diurapi. Yang pasti memang ketika dia menjadi raja dia berumur 30 tahun. Cuma kita tidak tahu sebenarnya dia diurapi umur berapa. Oke. Ya, terima kasih Bu Ina. Ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Kak Ramayanti Sinaga. Dalam beberapa kesempatan Yoab terlihat bijaksana walaupun ada banyak kesempatan dia bertindak sendiri dengan kejam. Menurut Bu Ina bagaimana menilai Yoab ini? Apakah negatif? Mengapa dia tidak masuk daftar pahlawan Daud? Nah, dalam hal itu memang ada positif dan negatif ya. Dia kelihatannya adalah jago perang yang luar biasa ya. Mungkin kita harus mengkreditkan kalau Daud menang di mana-mana, banyak kredit itu adalah Yoab. Jadi sebagai orang yang jago perang, dia jago perangnya luar biasa. Tapi mungkin karena dia itu dekat dengan Daud, jadi memang rada berani gitu loh ya, raja perintah apa dia berani tidak melakukan ya, bahkan dengan sengaja dia membunuh Abner dan Amasa. Kelihatannya dia membunuh Abner dan kalau membunuh Abner mungkin karena mau membalas dendam ya, adiknya itu dibunuh Abner.
Tapi adiknya dibunuh Abner di masa perang. Bahkan ya Abner ketika dikejar-kejar oleh Asahel itu kan sudah mengatakan, Asahel jangan mengejar aku tuh tidak mau membunuh kamu. Tapi Asahel tetap mengejar, akhirnya Abner terpaksa membunuh. Jadi kalau dia membunuh Abner mungkin ada nuansa membalas dendam. Kalau dia membunuh Amasa, nah itu karena iri atau tidak mau digantikan. Ingat ya, Daud mengatakan akan mengangkat Amasa sebagai panglima menggantikan Yoab, dan untuk itu juga Daud tidak bijaksana lah ya, mengatakan terang-terangan mengganti Yoab, dan Yoab kemudian mengambil kesempatan juga untuk membunuh Amasa. Jadi memang karakter Yoab ada liciknya. Ya, ada liciknya, tapi dia adalah jago perang sebenarnya. Jadi jago perang, cuman karakternya memang ada liciknya. Sorry, kemudian pertanyaannya apa? Bagaimana saya menilai Yoab dan sudah tuh apa? Pertanyaannya apa ya? Ya, bagaimana? Apakah itu negatif? Udah, itu aja kok, Bu. Ya, Emang jadi, menanyakan bagaimana pendapat Ibu tentang si Yoab ini. Gimana menilainya? Dan mengapa dia tidak masuk daftar pahlawan Daud? Tidak masuk pahlawan Daud. Kelihatannya Yoab di atas para pahlawan itu. Kenapa itu namanya tidak dimasukkan? Karena Abishag dimasukkan sebagai kepala daripada para pahlawan itu, atau di antara. Coba kita lihat ya. Jadi kelihatannya Yoab tidak dimasukkan karena dia malahan melampaui pahlawan-pahlawan tersebut. Ya, coba kita lihat 2 Raja-Raja 23 ya, 23. Kita lihat ayat 18, Abisai adik Yoab anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Abisai saja kepala ke-30 orang. Yoab di atas Abisai. Jadi kelihatannya kenapa nama Yoab tidak dimasukkan, dia tentu saja sudah sangat terkenal ya, dan kelihatannya mau menggambarkan dia bahkan di atas dari daftar para pahlawan Daud yang dicantumkan di sini. Karena Abisai saja dikatakan adalah kepala ke-30 orang itu. Ya, jadi kalau saya karena menganggap bahwa dia itu lebih tinggi, jadi karena itu tidak diceritakan dengan para pahlawan itu. Oke, Bu. Ya, terima kasih Bu Ina. Selanjutnya ada lagi nih Bu dari Abang Reza Mubarak lagi. Respon Eli terhadap penghukuman Allah yang disampaikan Samuel terhadap keturunannya berbeda dengan respon Daud yang langsung memohon ampun dan bertobat setelah ditegur Nabi Nathan. Apakah Eli dalam hal ini bertobat atau dia kesal atau marah kepada Tuhan? Eli mengatakan dia Tuhan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Kelihatannya Eli melihat bahwa itu sudah ketetapan Tuhan, tidak mungkin dia berubah. Daud ketika dikatakan anaknya mati berpikir siapa tahu ada kesempatan. Ya, jadi kemungkinan Eli sudah mengerti bahwa Tuhan sudah begitu murkanya, tidak mungkin, tidak ada gunanya dia memohon. Kalau saya sih melihat begitu. Sedangkan Daud berpikir mungkin masih ada kesempatan, ya Tuhan mungkin masih berikan kesempatan untuk dia memohon. Tapi sebenarnya dua-duanya sama-sama bersedia menerima hukuman Tuhan. Dan bagi saya itu menunjukkan sebenarnya karakter Eli yang baik. Ya, saya sih melihat Imam Eli adalah orang yang takut akan Tuhan. Sayangnya membiarkan anak-anaknya melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu, ya, dan tidak mencopot jabatan imam dari anak-anaknya. Jadi kesalahannya itu mirip dengan Daud, yaitu apa? Tidak mendisiplinkan anak-anaknya. Ya, jadi kalau yang jadi orang tua ya hati-hati ya, karena ternyata orang-orang penting seperti Imam Eli, Daud punya kelemahan yang sama, tidak mendisiplinkan anak-anaknya. Di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 5 dikatakan mengenai Adonia seperti ini ya, 1 Raja-Raja 1 ayat 5. Ayat 5, lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ayat 6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Coba bayangkan seorang ayah yang tidak pernah menegur anaknya, kenapa engkau berbuat begitu? Padahal namanya anak raja, siapa yang berani menegur? Dan sekarang ayahnya tidak menegur. Betul nggak? Jadi memang Alkitab menggambarkan Eli dan Daud punya kelemahan yang sama, tidak mendisiplinkan anak-anaknya.
Oke. Terima kasih Bu Ina. Kembali ada pertanyaan lagi nih Bu. Saya tertarik dengan 2 Samuel 21 ayat 16. Keturunan raksasa. Apakah raksasa dalam arti ukuran badan yang besar dan tinggi? Dan seberapa perbandingan ukuran raksasa dengan manusia biasa? Apakah raksasa ini masih keturunan Nephilim? Iya, kelihatannya ya. Jadi either keturunan orang enak atau kemudian Nephilim begitu. Walaupun kita enggak tahu apakah ada yang lain. Nah, raksasa diperkirakan kira-kira 2,5 meteran seperti Goliat. Nah, para ahli yang menyelidiki pada waktu itu mengatakan rata-rata orang laki-laki secara umum cuma 1,5 meteran kayaknya waktu itu. Jadi Daud mungkin kira-kira yang seperti itu. Saul yang tinggi ya, 1 kepala lebih tinggi dari yang lain. Raksasa itu kira-kira 2,5 meteran yang dikatakan raksasa. Ya tinggi dong untuk ukuran kita sekarang juga 2,5 meter itu tinggi loh ya. Pemain basket saja kan paling 2,1 atau apa 2,2 itu udah tinggi sekali kan ya. Saya rasa kecuali ya yang masuk Guinness Book Record yang aneh begitu yang ada yang sangat tinggi, secara umum sampai sekarang pun jarang yang ada 2,5 meter ya. Jadi raksasa itu kira-kira 2,5 meteran katanya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ada lagi dari Kak Ajeng, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, apa yang mempresentasikan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya? Apakah orang percaya? Dalam hal itu digambarkan sebenarnya Allah tetap menyertai dan kelihatannya digambarkan Roh Kudus kayaknya yang menuntun kita ya. Jadi kelihatannya di dalam PB yang lebih ditekankan adalah Roh Kudus yang kemudian akan menyertai kita. Ya walaupun tentu saja digambarkan juga Allah Bapa maupun Tuhan Yesus juga menyertai kita ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ada lagi nih satu pertanyaan lagi. Mungkin abang-abang kakak-kakak yang masih ingin bertanya, boleh juga masih bisa ada kesempatan untuk bisa tuliskan di dalam kolom chat ataupun bertanya langsung. Setelah pertanyaan ini nanti minta waktunya sebentar, kita akan ada foto bersama. Ya, ini pertanyaannya Ibu. Pada zaman sekarang, untuk mengenali seseorang bisa dilihat melalui fotonya, bagaimana cara seseorang mengenal apakah dia seorang pemimpin, raja, kepala pasukan, dan lain-lain pada konteks zaman perjanjian lama seperti orang Filistin mengenal Yonatan, Saul, Daud, atau panglima atau kepala pasukannya. Saya rasa mungkin dari deskripsi kali ya, dan orang zaman kuno jadi pinter menggambar ya, kayaknya tuh pinter menggambar wajah orang. Jadi mungkin dari kalau ada orang-orang penting ya nanti ada orang yang menggambarkan dan memberitahukan kepada ininya kali ya. Jadi either atau pakai deskripsi, dan biasanya kadang-kadang memakai baju. Dari mana misalnya itu bisa tahu Elia? Dari bajunya, walaupun kalau baju mungkin harus orang-orang tertentu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya 2 Samuel 2 Raja-Raja ya, 2 Raja-Raja. Saya bacakan 2 Raja-Raja 1. 2 Raja-Raja 1. Saya bacakan dari ayat 5. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seseorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-zebub Allah di Edom. Ayat 7, lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan itu kepadanya? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya, maka berkatalah dia, itu Elia orang Tisbe. Jadi kelihatannya mungkin ada ciri-ciri khusus ya dengan seseorang itu. Orang, oh itu siapa, atau ya kemungkinan seperti saya katakan bisa sekali gambar itu, apalagi kalau kita berbicara tentang raja, berbicara tentang pahlawan perang seperti Daud, mungkin ada orang yang kemudian menggambarkannya dan mengirimkannya ya, terutama musuh-musuhnya kan ingin tahu. Jadi pasti ada cara lah mereka ya, atau mungkin senjata yang disandangnya atau apa, oh itu Daud misalnya. Oke. Kalau konteks zaman sekarang berarti ya mungkin hampir sama juga ya? Kalau zaman sekarang kan di foto, ya enggak? Karena itu maksudnya kalau zaman sekarang kan. Jadi pasti. Tapi kalau dulu ya tidak ada foto, karena biasanya kalau kita lihat film-film begitu, misalnya kan digambar makanya.
Ya, Abang Kakak, kita akan melanjutkan kembali lagi ke sesi tanya jawabnya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin ingin bertanya secara langsung juga bisa, ataupun melalui kolom chatnya. Ya, tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan semuanya sudah terjawab ya, tidak ada yang terlewatkan. Ya, udah semua. Oke, oh ini ada lagi Kak, ada lagi Bu Ina pertanyaannya. Orang Gibea menipu dalam membuat perjanjian, bukankah seharusnya perjanjian tersebut batal? Orang Gibeon ya, orang Gibeon. Nah, tidak dong ya, karena perjanjian itu sudah diteguhkan di dalam perjanjian, dan kelihatannya tidak ada klausa kalau ada penipuan perjanjian itu batal, kayaknya tidak ada klausa seperti itu. Salah siapa kalau mereka tertipu? Kan salah sendiri. Dan pasti perjanjian itu cuma mengatakan bahwa orang Gibeon akan tunduk dan bersedia menjadi budak ya, tetapi nanti orang Israel harus melindungi mereka misalnya dan sebagainya, sehingga tidak ada klausa bahwa kalau ada penipuan. Kan orang zaman kuno kan nggak seperti kalau sekarang ya, kita ke notaris kan klausa-klausa seperti itu, sehingga walaupun mereka ditipu karena memang tidak dituliskan, misalnya kalau ada penipuan perjanjian itu batal ya, berarti tetap berlaku. Dan Tuhan tentu saja tidak berkenan kalau umatnya melanggar, karena seperti saya katakan, orang zaman kuno kalau mengadakan perjanjian bersumpah dalam nama Allahnya. Israel mengadakan perjanjian pasti bersumpah dalam nama Allah. Jadi kalau orang Israel melanggar perjanjian, itu nama Allah yang dipermalukan. Bayangkan ya, ratusan tahun kemudian saja, dan itu setidaknya 300 tahun kemudian, Saul melanggar, Tuhan murkanya seperti itu. Bayangkan kalau pada zaman Yosua mereka langsung melanggar. Waduh, benar-benar habis tuh Israel. Ya, jadi memang dalam hal itu nama Tuhan yang harus didahulukan. Dan mengadakan perjanjian sudah bersumpah dalam nama Tuhan. Ya, terima kasih Bu Ina. Ya, demikian jawabannya Bang Kakak. Ada yang masih ingin bertanya? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi kata Ibu Ina, ada beberapa detail yang tidak dijelaskan. Mungkin ada yang Kakak Abang masih ingin tanyakan dan ingin ketahui. Bisa langsung di kolom chat atau ada ada yang ingin bertanya langsung? Ya, ada yang bertanya lagi, Ibu. Ini tentang gedung gereja tadi. Tadi, ya, Kak. Ya, ada kakak yang ingin bertanya langsung? Oke, mungkin saya lanjut dulu ke pertanyaan yang sudah ada. Nanti kalau ada yang ingin bertanya langsung, boleh di unmute ataupun raise hand. Kita akan persilakan. Ya, ini ada pertanyaan. Tadi Bu bilang gedung gereja itu seperti rumah ibadah atau sinagoge. Kalau begitu bagaimana kita memandang gedung gereja saat ini? Karena ada gereja yang dibangun megah, dan ada tempat khusus yang contohnya anak-anak tidak bisa bermain di mimbar. Tapi ada juga gereja seperti tempat pertemuan biasa. Bagaimana kita melihatnya itu, Bu? Jadi dalam hal itu sekali lagi itu adalah tempat ibadah, bukan berarti bahwa tempat ibadah kita tidak perlu menghormati ya. Jadi dalam hal seperti mimbar segala, saya setuju bahwa seharusnya kita juga menghormati, tetapi juga nggak perlu sampai ada orang dia cuma petugas yang boleh naik di mimbar dalam hal itu ya, seperti Katolik misalnya kan ada batas tuh ya, orang awam nggak boleh, itu juga tidak perlu sampai di seperti itu. Jadi dalam hal itu ya kita memang tidak bisa melihatnya seakan-akan Allah itu ada di sana. Allah itu hanya datang ketika umat Tuhan beribadah. Itu pun kalau Tuhan berkenan. Ya karena itu di satu pihak tentu saja itu adalah rumah ibadah dan kita tetap harus menjaganya dan menghormatinya rumah ibadah, tetapi tidak sama dengan menghormati seakan-akan itu adalah rumah Allah. Ya. Jadi ya tidak usah sampai, karena kalau coba kita lihat mengenai rumah Allah ya, jemaat itu cuma boleh sampai di pelataran loh. Cuman imam yang boleh masuk ruang kudus dan hanya imam besar yang boleh masuk ruang maha kudus, itu pun 1 tahun sekali yaitu pada hari raya pendamaian. Gedung gereja kan tidak seperti itu, karena memang itu bukan rumah Allah. Tapi kan bukan berarti kita tidak perlu merawat. Karena itu gedung gereja seharusnya dibangun bukan untuk megah, bukan untuk ya kemegahannya, tapi untuk fungsinya. Ya, fungsi supaya kita bisa dengan mudah beribadah dan sebagainya.
Iya, iya, baik. Oke, terima kasih Ibu. Ini ada lagi pertanyaan dari Bang Togi. Waktu Saul memanggil rohnya Samuel, apakah itu benar Samuel atau setan? Nah, saya percaya itu adalah Samuel dengan prinsip yang sangat sederhana, ya. Ketika kita membaca Alkitab, kalau Allah yang berbicara, kalau utusan Allah berbicara dalam kapasitas sebagai utusan Allah, dan ketika penulis mengatakan kita harus percaya 100%, karena apa? Penulis diinspirasikan. Tapi kalau karakter lain yang berbicara, nah karakter bisa berbohong, jadi kita tidak perlu harus percaya, kita malahan harus mempertanyakan. Masalahnya yang mengatakan itu Samuel berkali-kali adalah penulis. Saudara ya, baca 1 Samuel 28, berkali-kali penulis menyebut roh itu Samuel. Dan seperti saya katakan, kita percaya penulis diinspirasikan Tuhan, berarti itu adalah Samuel. Ya, jadi sesederhana itu adalah Samuel. Oke, ya baik. Terima kasih Ibu. Ya, demikian Bang Togi. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Bang Reza Mubarak. Bu Ina berkaitan dengan Daud dalam Matius 22 ayat 41 sampai 46. Apa maksudnya Tuhan Yesus menanyakan hubungan Mesias dengan Daud kepada orang Farisi pada waktu itu dan relevansinya bagi kita apa? Apa ya? Matius 22. Matius yang ayat berapa? 41 sampai 46. Oh, itu adalah mengenai Mazmur 110 kan, di mana ya dikatakan ayat 44, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhku kutaruh di bawah kakimu. Nah, Saudara, itu adalah Mazmur Daud. Kalau kita melihat itu adalah Mazmur 110, Mazmur Daud. Dan sedangkan Daud menyebut Mesias itu tuannya. Dan itu adalah sesuatu yang aneh. Padahal Mesias adalah anak Daud, ya keturunan Daud. Biasanya nenek moyang atau keturunan yang lebih besar, nenek moyang. Bagaimana mungkin Daud yang adalah nenek moyang menyebut keturunannya sebagai tuannya? Nah, Tuhan Yesus kemudian mau mengatakan berarti Yesus bukan hanya keturunannya, dan sebenarnya menyiratkan Yesus mau mengatakan dia adalah Allah. Ayat 45, jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ngerti nggak? Jadi itu adalah ayat yang mau menunjukkan Daud mengerti bahwa Mesias bukan hanya manusia, tetapi adalah Allah, karena itu dia menyebut Mesias itu tuanku. Dan itu yang Yesus pakai untuk menyebutkan, mengatakan Daud mengerti dia bukan hanya anak atau keturunan dari Daud. Ya, jadi Yesus memakai ayat itu menggambarkan juga menunjukkan bahwa dia juga adalah Allah. Ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Ina. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ajeng. Kenapa kok Tuhan mengizinkan itu rohnya Samuel muncul? Bukankah memanggil arwah orang mati itu dosa? Bisakah memanggil arwah orang mati? Nah, kenapa Tuhan membiarkan dosa terjadi? Bukan Tuhan selalu membiarkan dosa terjadi. Tuhan membiarkan Daud jatuh dalam dosa, Tuhan membiarkan banyak dosa terjadi. Jadi kenapa harus heran kalau Tuhan membiarkan roh Samuel dipanggilkan? Tuhan sering sekali membiarkan dosa terjadi. Ketika sebenarnya di dalam Taurat Tuhan dikatakan tidak boleh memanggil arwah, logikanya itu bisa dilakukan. Saudara, kalau tidak bisa dilakukan, buat apa dilarang? Ngerti nggak maksud saya? Ya, jadi kalau Tuhan melarang biasanya karena bisa dilakukan, walaupun orang Kristen atau orang Israel tidak boleh melakukan. Ya, seperti saya sering memberi contoh, Tuhan tidak pernah mengatakan laki-laki tidak boleh hamil karena laki-laki tidak bisa hamil. Yang tidak bisa dilakukan, buat apa dilarang? Tersirat kalau dilarang berarti bisa dilakukan. Jadi kelihatannya memang ya dengan kuasa jahat atau apa itu bisa dilakukan walaupun tergantung Tuhan mengizinkan terjadi atau tidak. Kalau tidak, buat apa dilarang? Berarti bisa terjadi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ina. Apakah Kakak Abang masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin untuk menutupi sesi kita dari sesi pertama, kedua, dan ketiga, mungkin Bu Ina bisa
memberikan lagi apa aja nih highlight ataupun kesimpulan yang bisa kembali kita pelajari bersama-sama tentang Daud, apa yang bisa kita terapkan, dan apa yang mungkin bisa kita pelajari untuk tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat 2 Samuel ya, pertama-tama digambar betapa Daud adalah orang yang menjadi raja dengan cara dan timing Tuhan ya. Dia tidak pernah meninggikan diri sebagai raja, dan ditunjukkan dia adalah raja yang mengerti sekali bahwa Tuhan adalah raja utama Israel. Dia adalah raja manusia yang mewakili Tuhan. Jadi Daud digambarkan adalah orang yang mengerti sekali sebenarnya hati Tuhan. Tapi memang orang yang sangat mengerti hati Tuhan ini bukanlah seorang yang sempurna, karena itu kita juga bisa bahwa dia melakukan dosa yang besar. Walaupun sebenarnya kelihatannya setiap kali Daud mau melakukan dosa yang besar, Tuhan selalu mencegah. Cuman Daud tidak peka, ya. Ketika dia peka, dia terhindar dari dosa yang besar. Ketika dia tidak peka, dia kemudian jatuh. Tapi namanya orang yang sesuai dengan hati Tuhan ini, setiap kali ditegur Tuhan dia bertobat. Ya, dia dengan rela dan dia mengaku bersalah, dia rela dihukumkan. Itu adalah salah satu hal yang sangat ditekankan. Dia rela dihukum Tuhan, dan perhatikan Tuhan menghukum dengan sangat berat, tapi pada akhirnya kerajaan Daud bisa bertahan semata-mata karena Tuhan yang melindunginya. Ya, jadi dalam hal ini kita melihat sehebat apapun Daud, pada akhirnya dia hanyalah manusia biasa, dan kalau bukan karena anugerah Tuhan, dia tidak bisa bertahan sebagai raja. Karena itu pada akhirnya kita harus melihat bukan Daudnya yang hebat, tetapi Tuhan kita yang hebat. Ya, dan di sini digambarkan pada akhirnya kerajaan Daud adalah karena Tuhan yang memeliharanya. Ya, saya rasa itu aja. Ya, terima kasih banyak. Ini ada satu. Apakah bisa Bu, ini ada satu lagi tambahan pertanyaan terkait yang tadi Ibu jelaskan sebelumnya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan perumpamaan Lazarus? Lazarus orang miskin yang mati. Mati kemudian. Yang tidak bisa itu adalah dunia orang mati antara orang percaya dan orang tidak percaya. Ingat gak ketika si orang kaya menyuruh Lazarus untuk memberikan air, kata Abraham, ada jurang pemisahan di antara kita. Itu adalah antara dunia mati, orang percaya dan orang tidak percaya. Ketika kemudian orang kaya itu meminta supaya Lazarus muncul kepada adik-adiknya, Abraham tidak mengatakan tidak bisa. Abraham mengatakan tidak ada gunanya. Dan bahkan nanti ketika ada orang bangkit dari kematian, berbicara tentang Yesus bangkit dari kematian pun mereka tidak akan percaya. Dan bukti bahwa roh orang yang sudah meninggal bisa ke bumi, buktinya Musa dan Elia muncul dalam transfigurasi. Ya, dan itu berarti roh orang yang sudah meninggal, kalau Tuhan izinkan bisa datang ke bumi. Walaupun kita tidak percaya roh orang mati tayangan loh ya. Alkitab menggambarkan orang mati itu pergi ke dunia mati, cuman dunia orang mati sudah dipisahkan antara dunia orang mati orang percaya, itu tempat Lazarus digambarkan di pangkuan Abraham, dan dunia orang mati tempat orang tidak percaya seperti orang kaya yang sudah menderita tersebut. Tapi itu adalah dunia orang mati karena manusia mati ada di masa antara, intermediate state. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, orang percaya diberikan tubuh kebangkitan, dimasukkan ke dalam langit baru, orang tidak percaya juga diberikan tubuh dan dicampakkan ke dalam neraka. Tapi sementara ini ada di dalam dunia orang mati. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Ina. Kita akan menutup sesi kita yang ketiga ini. Ibu Ina akan menutup dalam doa. Kiranya setiap kita boleh belajar setiap dari kisah Daud ini. Ada banyak yang bisa kita pelajari, dan tadi Ibu Ina juga sudah memberikan beberapa kesimpulannya. Kiranya kita bisa meneladani bagaimana Daud bisa bertobat dan rela dihukum oleh Tuhan, dan kita bisa melihat bagaimana hebatnya Tuhan. Kita bisa kembali lihat seberapa besarnya Dia melalui kisahnya Daud, bagaimana Tuhan yang penuh kasih dan selalu menyatakan kebenaran juga keadilannya dan kesetiaannya selalu ada dalam hidup kita. Ya, Ibu Ina, terima kasih banyak untuk setiap pembelajarannya. Boleh Ibu Ina untuk bisa tutup ibadah kita, pembelajaran kita hari ini dalam doa. Oke.
Bapa, kami bersyukur bahwa di dalam 3 kali pertemuan kami boleh melihat kitab 2 Samuel. Tuhan kiranya melalui semua ini mengajarkan kami untuk menarik prinsip-prinsip yang dapat kami tarik dalam kisah-kisah yang Tuhan nyatakan, supaya kami boleh mengerti apa yang diajarkan tentang Engkau dan apa yang perlu kami lakukan dan yang tidak perlu atau tidak boleh kami lakukan. Tuhan kiranya melalui semuanya ini juga Engkau mengajarkan kami untuk boleh menggali firman Tuhan dengan lebih dalam lagi, karena begitu banyak sebenarnya prinsip-prinsip kebenaran Tuhan yang diajarkan melalui kisah-kisah sejarah yang diberitahukan kepada kami. Dan biarlah kami tidak hanya membaca atau mengertinya secara kognitif, tetapi kami boleh menerapkan prinsip-prinsip yang kami dapatkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kiranya kami belajar untuk lebih hidup berkenan kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan juga memberikan hikmat kepada setiap anak-anak-Mu yang di sini untuk boleh semakin berhikmat, semakin menggali firman Tuhan dengan lebih dalam lagi, sehingga lebih mengerti lagi akan firman-Mu, dan kami juga boleh membagikannya kepada orang-orang yang Tuhan mau kami layani. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.